Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu, terima kasih. Bab 325 Otoritas Keluarga. Tidak mungkin, bagaimana ini bisa terjadi? Mereka akhirnya mengetahui kebenarannya ketika mereka melihat foto-foto itu. Namun, Jordan tidak segembira yang dibayangkannya. Sebaliknya, dia sangat terkejut dan bahkan hampir menangis. Melihat reaksi Jordan, Emily berkata dengan kesal, "Jordan, apakah kamu kenal pria di foto itu? Cepat beritahu aku siapa pembunuhnya. Siapa sebenarnya dia?" Jordan tertegun, lalu berbisik, dia ayahku." "Apa?" Kali ini giliran Emily yang tercengang. Ia menutup mulutnya karena ngeri, tidak percaya bahwa itu benar. Tak lama kemudian, air mata jatuh dari matanya. Emily menatap Jordan dengan kebingungan di matanya. "Orang yang membunuh ayahku adalah ayahmu." Kali ini, Jordan dan Emily sama-sama mengerti mengapa Victoria memutuskan hubungan dengan Jordan tanpa alasan dan memilih menikah dengan orang lain. Itu karena Jordan adalah putra dari orang yang membunuh ayah Victoria dan Emily. Victoria tidak bisa menikahi musuhnya. Emily menjadi sangat gelisah dan menamparkan wajah Jordan. Memukul. Emily tampak telah menghabiskan seluruh energinya untuk menamparnya, tetapi Jordan tetap diam. Bahkan, dia sama sekali tidak menunjukkan emosi. Keterkejutan itu membuat tubuh Jordan mati rasa. Emily menamparkan Jordan dengan keras dan berteriak padanya. "Jordan, aku benci kamu. Aku benci Steles. Aku tidak ingin melihatmu lagi." Setelah mengatakan itu, Emily berbalik untuk pergi. "Emily, cepatlah." Jordan mencengkeram lengan ramping Emily, tetapi Emily menepisnya dengan jengkel. Meski begitu Emily bergegas keluar. Pada saat ini, Salvatore sedang berjaga dan merokok di luar bar Leball. Ketika dia melihat Emily berlari keluar sambil menangis, dia langsung membuang puntung rokoknya ke tanah. Dia bertanya, "Nona Emily, Anda mau kemana?" Emily sama sekali tidak berminat untuk memperhatikan bawahan Jordan. Yang dilakukannya hanyalah berlari ke depan. Saat itu masih hujan, dan Emily tidak membawa payung. Salvatore khawatir sesuatu akan terjadi pada Emily ketika dia sendirian di Prancis karena dia tidak bisa bahasa Prancis sama sekali. Oleh karena itu, Salvatore buru-buru mengejarnya dan menanyakan keadaannya. Sebaliknya, Emily berteriak pada Salvatore, "Nyahlah. Kau hanya anjing Stele. Jangan ganggu aku lagi." Salvatore mengejar Emily dan terus menghiburnya. "Apakah Anda bertengkar dengan Tuan Jordan?" "Nona Clarke, tenanglah. Mari kita bicarakan semuanya perlahan-lahan." Akan tetapi, tidak peduli seberapa keras Salvatore membujuk, Emily mengabaikannya. Melihat Emily berlari semakin jauh, Salvatore tidak punya pilihan selain menggunakan kekuatan. "Maaf, Nona Emily." Salvatore memukul Emily yang sudah hampir pingsan dengan tangan kanannya dengan kuat, menyebabkan dia langsung pingsan. Setelah itu, Salvatore menggendong Emily kembali dan menyuruh seseorang mengantarnya beristirahat di jet pribadi. Pada saat ini, Jordan juga terkejut dengan hasilnya. Akan tetapi, dia tidak percaya bahwa ayahnya adalah pembunuhnya. Menurut pengetahuan Jordan, ayah Victoria, Norman, adalah seorang insinyur perangkat lunak yang sangat luar biasa dan berbakat di AS. Dia mendirikan perusahaan teknologinya dengan ambisi besar yang lebih dari sekadar menghasilkan uang. Mustahil bagi seseorang yang memiliki bakat luar biasa dan orang sebaik dia untuk menjadi musuh Steles. Oleh karena itu, Jordan segera mengangkat telepon dan menelepon ayahnya, Rowan Stele. Faktanya, Jordan dan ayahnya tidak terlalu dekat satu sama lain. Paling tidak, mereka tidak sedekat ayah dan anak kebanyakan. Alasannya, gaya pendidikan keluarga Stele akan menyebabkan anak-anaknya tumbuh jauh dari ayah mereka. Anak-anak tersebut akan menerima berbagai macam pelatihan dan menjalani berbagai cobaan di usia dini dan tidak seorang pun dari mereka diawasi oleh ayah mereka. Sejak ia menikahi Hailey sebagai suami yang tinggal serumah, Jordan jarang menghubungi ayahnya dan malah tetap berhubungan dengan kakeknya. "Jordan," kata Rowan. Jordan tidak membuang-buang waktu untuk hal lain. Begitu Victoria datang, dia bertanya, "Ayah, katakan padaku, apakah kematian ayah Victoria ada hubungannya denganmu?" "Victoria?" Rowan sedikit terkejut. "Maksudmu pacarmu yang lebih tua darimu? Siapa ayahnya?" Jordan berkata, "Ayahnya bernama Norman Clarke." Mendengar nama Norman, Rowan terdiam sejenak sebelum mendesah. "Kebetulan sekali. Aku tidak menyangka pacarmu adalah putri Norman Clarke." Jordan tahu bahwa ayahnya mengenal Norman. "Katakan padaku, apakah kematian Norman Clarke ada hubungannya denganmu?" tanya Jordan penuh semangat. Rowan terdiam sejenak sebelum menjawab, "Begitulah." "Kenapa kau membunuhnya? Apakah dia menyinggungmu, atau apakah dia menyinggung keluarga kita?" Jordan mulai marah. Rowan berkata, "Jordan, kamu tidak punya hak atau izin untuk mengetahui masalah ini." "Aku tidak punya hak." Jordan tidak menyangka ayahnya akan berkata seperti itu.
Bukankah fakta bahwa aku anakmu sudah cukup menjadi alasan untuk tahu? Izin apa lagi yang aku perlukan? Rowan berkata, kamu harus menyelesaikan semua cobaan yang diberikan kakekmu sebelum kamu diizinkan mengetahui kebenaran masalah ini. Jordan, aku juga ingin memberitahumu alasannya sekarang, tapi kakekmu adalah orang yang menetapkan aturan ini, jadi aku tidak bisa menentangnya. Jordan tercengang karena ini adalah pertama kalinya dia mendengar bahwa dia perlu izin untuk mengetahui masalah keluarganya. Tidak heran kita harus melalui begitu banyak cobaan aneh. Ternyata ada izin tertentu yang memungkinkan saya mengetahui beberapa rahasia keluarga. Jordan sekarang menjalani pelatihan bisnis, meskipun J Corporation mungkin tidak memenuhi persyaratan kakeknya. Lagi pula, Tuhan tahu cobaan apa lagi yang mungkin ada setelah cobaan bisnis. Dia mungkin tidak akan bisa menyelesaikan uji coba dalam waktu singkat, jadi dia tidak akan bisa memperoleh izin dalam waktu setidaknya 2 atau 3 tahun. Ayah, tidak bisakah ayah memberitahuku sekarang? Jika ayah tidak memberitahuku, Victoria akan menikah dengan orang lain. Kata Jordan dengan gelisah. Rowan mendesah dan berkata, nak, kau menganggap cinta terlalu serius dan kau kurang pengalaman dalam hubungan romantis. Anggaplah perpisahanmu dengan Victoria Clarke kali ini sebagai bentuk latihan. Setelah mengatakan itu, Rowan menutup telepon. Jordan duduk bersandar di meja bar, menyalakan sebatang rokok, dan mengambil segelas brandy sebelum menenggaknya. Salvatore berlari masuk dari luar dan melapor kepada Jordan, Tuan Jordan, Emily menangis begitu banyak sehingga saya menyuruhnya ke pesawat untuk beristirahat. Kapan kita berangkat? Pernikahan anjing tua Russell akan dimulai sekitar 10 jam lagi. Kalau kita tidak berangkat sekarang, kita tidak akan bisa sampai di sana. Namun, Jordan menggelengkan kepalanya menanggapi pertanyaan Salvatore. Rowan sendiri telah mengakui bahwa dialah yang membunuh ayah Victoria. Bagaimana mungkin Jordan masih punya keberanian untuk kembali dan merusak pernikahan Victoria dalam upaya berdamai dengannya? Begitu saja, 1 jam berlalu. Salvatore bergegas masuk dan berseru, kita hampir kehabisan waktu. Tuan Jordan, ayo berangkat. 1 jam lagi berlalu. Salvatore berlari lagi dan berseru, kita tidak bisa membiarkan anjing tua Russell menikahi wanitamu. Pada malam pernikahan, bajingan itu pasti akan mencoba berhubungan seks dengan Victoria. 1 jam lagi berlalu. Salvatore berlari lagi. Jika kita pergi sekarang, kita masih punya kesempatan untuk menghentikan pernikahan. Jika kita menunggu 10 menit lagi, semuanya akan terlambat. Pada saat ini, seorang pria yang tampak dewasa dan dapat diandalkan memasuki bar dan berjalan langsung ke arah Jordan sebelum menepuk bahunya. Siapa kau? Jauhi Tuan Jordan. Salvatore segera bergegas mendekat. Jordania. Pria itu berbicara dengan nada malas.